Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmojo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia Persero Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina Persero. Opsi ini bergulir di tengah masalah yang membelit Garuda, seperti beban utang dan kinerjanya yang terseok-seok. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sunilingga menyebutkan kesalahan tata kelola dan manajemen ditengarai menjadi biang keroknya. Belum lagi, perusahaan kerap menandatangani sejumlah perjanjian kontrak untuk menyewa pesawat. Penyertaan modal negara atau PMN dari pemerintah dianggap tak bisa diberikan karena total utang Garuda yang mencapai 70 triliun rupiah. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tak akan menyuntikkan dana ke BUMN yang sakit. Kalau yang lalu-lalu, BUMN-nya banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN. Bila seluruh opsi penyelamatan Garuda gagal, maka maskapai flag carrier ini akan ditutup. Selidik punya selidik, ternyata bukan hanya Garuda Indonesia. Faktanya, ada sederet maskapai dalam negeri yang dulunya berjaya, namun kini bangkrut dan tinggal nama. Dan berikut ini adalah daftarnya. Yang pertama, Merpati Airlines. Jauh sebelum Garuda, maskapai penerbangan plat merah yang terlebih dahulu mangkat adalah Merpati Airlines. Maskapai ini pernah berjaya sebagai penerbang perintis di daerah yang sulit terjangkau. Dikutip dari berbagai sumber, Merpati didirikan atas dasar inisiasi Presiden kedua RI Soeharto pada tahun 1962 dengan modal 10 juta rupiah. Namun masalah hutang menghantui Merpati. Hingga 2014, banyak pegawai Merpati yang mengundurkan diri karena tidak diberi gaji selama 3 bulan berturut-turut. Kini, Merpati Airlines tinggal nama. Perusahaan akan dibubarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebab ia menilai perusahaan ini sudah lama menggantungkan kepastian para mantan pegawainya. Yang kedua, Adam Air. PT Adam Sky Connection Airlines atau yang lebih dikenal sebagai Adam Air adalah maskapai swasta yang berbasis di Bandara Internasional Juwata sebagai penghubung. Maskapai ini dirintis dan melakukan penerbangan perdana ke Balikpapan pada tahun 2003. Reputasi maskapai ini justru redup setelah serangkaian kecelakaan pesawat terjadi beberapa kali. Puncaknya pada 1 Januari 2007, Adam Air dengan rute penerbangan Jakarta-Surabaya-Manado terjatuh di Selat Makassar. Sebanyak 102 penumpang termasuk awak penerbang dinyatakan tewas dalam insiden ini. Berselang 1 tahun, pemerintah melalui Departemen Perhubungan secara resmi mencabut izin penerbangan Adam Air. Yang ketiga, Barak Airlines. Mungkin terdengar asing di telinga kita. Namun nyatanya, maskapai ini beroperasi sejak tahun 1970 dengan Bandara Soekarno-Hatta sebagai penghubung. Maskapai ini dimiliki oleh pengusaha Jerry Albert Sumendap. Barak juga melayani penerbangan internasional dari dan menuju sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Aerospatiale N262, McDonnell Douglas MD-82, hingga Boeing 737-200 pernah menjadi armada andalan maskapai berwarna toska ini. Pada tahun 2005, maskapai ini resmi ditutup setelah sejumlah masalah keuangan menjerat Barak Airlines. Yang keempat, Bali Air. Serupa tapi tak sama. Maskapai Bali Air juga dimiliki oleh seorang pengusaha pemilik Barak Airlines, Jerry Albert Sumendap. Didirikan pada tahun 1972. Maskapai ini memiliki 7 armada dan melayani penerbangan domestik. Namun masalah keuangan yang melanda induk perusahaan Barak Indonesia Group menjadi penyebab Bali Air ikut ditutup. Maskapai dengan logo burung berwarna ungu itu kemudian ikut bangkrut pada tahun 2005. Yang kelima, Mandala Air. Maskapai yang merupakan anak perusahaan Saratoga Investama Sedaya ini pernah menjelajahi langit Nusantara. Bahkan Mandala memiliki sejumlah armada kawakan industri ternama seperti Airbus A319-100 dan Boeing 737-200. Namun, Mandala Air harus gulung tikar karena sejumlah utang yang mendera hingga 800 miliar rupiah. Sehingga sebagian besar investor setuju untuk merestrukturisasi utang tersebut.
Selain itu, maskapai asal Singapura Tiger Airways turut membantu masalah utang dengan membeli 33% saham Mandala, sehingga Mandala Airlines mengubah nama menjadi Mandala Tiger Air. Sayangnya, usaha tersebut justru kandas dan Mandala terpaksa ditutup pada Juli 2014. Yang keenam, Batavia Air. Maskapai ini sejatinya telah mendapat izin penerbangan pada tahun 1999, namun baru beroperasi secara komersial pada tahun 2002. Batavia memiliki 34 armada dengan 48 destinasi, baik dalam maupun luar negeri. Namun pada tahun 2010, penerbangan Batavia Air menuju Eropa harus dihentikan sebab dilarang mengudara oleh otoritas penerbangan Uni Eropa. Maskapai ini harus ditutup pada tahun 2013 setelah memiliki utang gagal bayar lebih dari 4,68 juta US dollar. Yang ketujuh, Sempati Airlines. Maskapai ini dimiliki oleh Presiden kedua RI Soeharto dan melayani penerbangan internasional seperti Singapura dan Kuala Lumpur. Nama Sempati dipilih oleh mitologi Hindu yang berarti 9 panglima tinggi. Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 membuat maskapai ini ikut terseret dan menghantam krisis moneter. Yang kedelapan, Jatayu Airlines. Maskapai ini mampu melayani penerbangan internasional walau sejumlah armada yang dimilikinya hanya 3 buah. Jatayu didirikan pada tahun 2000 dan melayani sejumlah rute dalam negeri. Jatayu berbasis di Bandara Soekarno-Hatta dan melayani penerbangan domestik menuju Aceh, Batam, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, hingga Pekanbaru. Maskapai ini ditutup setelah masalah keuangan menjerat dan resmi dicabut izin penerbangannya pada tahun 2007. Yang kesembilan, Linus Airways. Lintas Nusantara Linus Airways didirikan pada tahun 2004 dan mulai beroperasi 4 tahun kemudian. Namun, kasus korupsi hingga masalah keuangan menyebabkan masalah maskapai ini ditutup. Selain itu, kepercayaan publik menurun setelah Linus mengalami beberapa kecelakaan dan dilarang mengudara oleh Uni Eropa. Yang ke-10, Star Air. Star Air merupakan perusahaan swasta yang didirikan pada tahun 2000. Maskapai ini menjadi salah satu yang berdiri setelah pemerintah mengatur deregulasi penerbangan dalam negeri. Tetapi, aktivitas penerbangan Star Air terpaksa harus ditutup setelah pemerintah mencabut izinnya 8 tahun kemudian. Yang ke-11, Aware Air. Perusahaan ini merupakan rintisan maskapai penerbangan Air Asia Indonesia. Sebelumnya, Aware Air didirikan oleh Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tahun 2005, Air Asia membeli saham Aware Air sebesar 49% dan sisanya dimiliki oleh Fresindo Nusa Perkasa. Tidak seperti maskapai yang lain, Aware Air yang berubah menjadi Air Asia justru masuk ke dalam maskapai kategori 1 oleh Otoritas Penerbangan Indonesia. Nah, itulah tadi sederet maskapai dalam negeri yang dulunya berjaya namun kini bangkrut dan tinggal nama. Bagaimana menurutmu? Share pendapatmu di kolom komentar ya.